Saudara-saudara, kali ini di Kalimantan saya memilih 3 tema yang digabungkan menjadi satu tema di dalam kebaktian Kapin yang ke-88, 89, yang ke-90, ke-91 dan 92. Tema yang saya pakai adalah kehormatan manusia. Kedua, kejatuhan manusia. Dan ketiga, penebusan manusia. Ini adalah 3 tema yang besar sekali. Kalau dengan teliti saya memerlukan setiap tema kira-kira 5 hari baru selesai. Sehingga 15 hari baru kita genap menyelesaikan tema teologia mengenai doktrin manusia. Who is man? What kind of level is a human life before God? Allah menciptakan manusia, menetapkan manusia di level seperti apa, standarnya apa, mutunya apa artinya hidup di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, pertama, kehormatan manusia. Kedua, kejatuhan manusia. Dan ketiga, bagaimana kembali menerima keselamatan daripada Tuhan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata lebih jelas daripada kitab apapun di dalam bangsa apa saja, di dalam buku literatur, di dalam buku seni, di dalam buku agama, di dalam buku sastra, di dalam buku sejarah, tidak ada kitab yang melampaui kitab suci. Karena kitab suci adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia.
maka Tuhan sendiri mengerti siapa manusia lebih daripada siapapun. Allah yang mencipta manusia adalah Allah yang paling mengerti apa artinya manusia. Allah mencipta manusia. Di dalam halaman pertama kitab suci Kejadian berkata Dia mencipta manusia menurut peta dan teladan Allah. Apa artinya peta dan teladan Allah? Ini ada istilah yang boleh diungkapkan dengan bermalam-malam baru kita selesaikan. Di dalam buku yang saya tulis, peta teladan Allah, ratusan halaman, saya berkata kepada saudara, apa yang ada di dalam sifat ilahi, ada juga bayang-bayangnya di dalam sifat manusia. Apa yang menjadi hakikat dan kualitas Allah itu adalah Allah mempunyai bayang-bayang di dalam diri sifat manusia. Allah itu suci adanya, maka manusia mempunyai kemungkinan hidup bermoralitas. Allah itu kekal adanya. Itulah sebab manusia mempunyai keabadian yang tidak berhenti-henti keberadaannya. Allah itu pencipta adanya, maka manusia diberikan daya pencipta di dalam kreativitas. Allah itu adalah Allah yang roh adanya. Manusia diberikan sifat rohani sehingga kita berbeda dengan semua binatang. Semua yang berada di dalam Tuhan telah menjadi zat yang dikaruniakan kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang berkehormatan. Saudara-saudara, jika engkau sadar engkau manusia, maka engkau tidak akan mengerjakan hal yang remeh-remeh. Jika engkau insyaf, engkau mempunyai sifat teladan Allah, engkau tidak mungkin hidup hina seperti binatang. Manusia kalau mengerti harkatnya begitu hormat, begitu mulia, dia akan hidup makin mirip kepada Tuhannya. Tapi manusia yang tidak sadar dia hormat, dia akan hidup seperti hewan-hewan, seperti binatang yang liar. Saudara-saudara, manusia mempunyai kemungkinan, mempunyai potensi yang begitu tidak terhingga, sehingga seorang anak bayi yang kecil besok besar mungkin jadi presiden yang baik, mungkin juga menjadi penyamun yang jahat. Jika kita mau merenungkan siapa manusia, hanya di dalam kitab suci kita menemukan jawabnya. Kita tidak bisa belajar daripada SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3 untuk mengetahui siapa manusia kecuali kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau mengetahui potensimu mungkin begitu besar dan belajar dari Tuhan menjadi manusia yang berjiwa anggun dan tinggi. Tetapi jika engkau tidak mengerti kehormatanmu, engkau mungkin dibawa oleh iblis menjadi pengganggu, perusak rencana Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah menciptakan malaikat dan malaikat diberikan kebebasan. Allah menciptakan manusia, manusia diberikan kebebasan. Kebebasan yang dipakai dengan benar akan mentaklukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan Allah. Kebebasan yang dipakai salah akan menjadi pemberontak yang melawan kehendak Allah. Saudara-saudara, malaikat yang taat kepada Tuhan menjadi makhluk yang mulia di surga, melayani Tuhan yang hormat dan agung untuk selama-lamanya. Malaikat yang berontak dicampakkan turun menjadi setan dan roh-roh jahat yang merusak manusia selama-lamanya. Demikian manusia, jika kita mengerti hakikat kitab, kita mengerti nilai kita dicipta Tuhan dengan hormat dan mulia, maka kita mungkin bersama-sama Tuhan hidup dalam kekekalan, melayani di dalam surga untuk selama-lamanya. Tetapi jika manusia yang tidak mengerti ini lalu menjual diri, melemparkan diri di tangan setan, dipermainkan, saudara-saudara, engkau akan rusak dan hancur untuk selama-lamanya. Kenapa? Kan anak kecil yang begitu cantik, yang begitu elok, besarnya menjadi pelacur karena dia salah guna kebebasannya. Kenapa pemuda-pemudi yang begitu gagah, yang begitu muda akan menjadi perampok karena dia salah menggunakan kebebasannya.
Allah mencipta manusia di dalam kehormatan dan kemudian diberikan kepada manusia salah satu aspek yaitu kebebasan yang begitu dihargai oleh Tuhan. Allah tidak menciptakan manusia menjadi robot. Allah tidak mengkomputerisasikan manusia sebagai mesin. Allah menciptakan manusia dan memberikan kesadaran, memberikan kebebasan sehingga manusia tidak boleh bermain-main dengan diri. Barang siapa mempermainkan diri adalah mempermainkan nasib kekekalannya. Barang siapa mempermainkan diri adalah yang sedang menjual diri. Barang siapa mempermainkan diri, dia sedang bermain-main dengan Allah yang akan mengadili dia. Itu sebab biarlah firman Tuhan pada malam ini menjadi satu peringatan dan menjadi satu pedoman bagi kita, sehingga kita sadar dan kita berkata kepada Tuhan, I am your representative, I am your reflection, I am your glorious and honorable creation. Di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, Allah memahkotai manusia dengan kehormatan dan kemuliaan. Manusia yang hormat dan mulia diingat oleh orang beribu-ribu tahun. Tapi manusia yang rusak dimaki caci oleh orang berabad-abad. Saudara-saudara sekalian, jangan kira kalau engkau menjadi bupati, engkau menjadi gubernur, engkau mulia. Jika engkau menjadi bupati yang korupsi, menjadi gubernur yang korupsi, namamu busuk diingat oleh seluruh rakyat untuk ratusan tahun. Tapi engkau menjadi seorang guru biasa, menjadi seorang biasa, tapi hidup suci, meskipun tidak kaya, engkau akan dipuji oleh orang dan diterima oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jangan menginginkan kedudukan yang tinggi, jangan menginginkan kekayaan yang banyak, jangan menginginkan kemewahan yang sementara. Karena dunia ini dengan segala nafsu duniawi akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, hari ini engkau sudah melihat dua pemuda yang menjadi teladan bagi kita, yang meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan, yang tidak maulah cari duit, melepaskan honor yang besar menjadi hamba Tuhan. Engkau mengetahui seorang pemuda umur 26 bisa meraih 1 miliar 1 tahun di negeri orang lain, tapi dia pulang Indonesia, sekarang menjadi murid di sekolah teologi saya. Saudara-saudara, ini bukan orang yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja, tidak bisa cari uang, akhirnya mau menjadi pendeta karena tidak laku di lain tempat, maka masuk ke dalam gereja. Jikalau gereja hanya memakai orang-orang yang tidak laku, gereja itu konyol, gereja itu cilaka. Orang Kristen di gereja itu akan menjadi orang yang tidak berguna. Tapi jikalau gereja memiliki orang yang pintar, orang yang sangat ngetop, orang yang mempunyai bijaksana yang tinggi sekali, tapi menghina dunia, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, gereja ada pengharapan. Saudara-saudara, saya melayani Tuhan mulai umur 17 dan sekarang 74. Di dalam 57 tahun, lebih 8 bulan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyesal satu detik. Saya tidak pernah menyesal kenapa saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya bukan orang kaya, tapi saya berani menghina banyak orang kaya. Saya bukan orang pangkat, tapi saya tidak merindu menjadi presiden. Karena itu kedudukan yang hanya berapa tahun, dan itu hasilnya hanya di dunia ini saja. Tetapi apa yang saya kerjakan, firman yang saya kabarkan, orang yang saya bawa kepada Tuhan, mereka akan terus diingat oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, siapakah lebih mulia? Mereka yang menjalankan kehendak Tuhan atau mereka yang dipilih menjadi presiden? Siapakah lebih kekal? Orang-orang menjalankan kehendak Tuhan Allah atau orang-orang hanya mencari kedudukan, keuangan dan kemewahan dan kekayaan sementara berapa puluh tahun ini saja? Adakah konglomerat yang bisa bawa Rp1 masuk ke dalam kuburannya? Ada jenderal yang bisa membawa pangkatnya ikut ke akhirat? Adakah presiden
yang bisa membawa kemuliaannya ke dalam dunia yang kekal. Tidak ada. Saudara-saudara, satu hari pada waktu Dr. Billy Graham diberikan hadiah, yaitu sesuatu lencana dari negara yang paling hormat kepada orang hamba Tuhan ini. Lalu dia disuruh pergi ke Kongres Amerika memberikan pidato. Waktu dia berdiri tengah-tengah statesman, semua ahli-ahli politikus yang terkenal, kongresmen yang paling agung, semua keliling kepada dia. Dia berpidato. Dia mengatakan satu pertanyaan. Di sini rotunda Kongres Amerika, engkau melihat patung Washington, engkau melihat patung Adam, engkau melihat patung Franklin, engkau melihat patung orang-orang terbesar di dalam sejarah. Mereka semua mata lihat sini, lihat sana. Saya sendiri berapa kali masuk ke Kongres Amerika, saya mengetahui gedungnya begitu bagus, begitu tinggi seninya, dengan patung-patung yang gagah daripada orang paling perkasa di dalam sejarah Amerika itu. Billy Graham ajak mereka, silakan lihat, silakan presiden, silakan perdana menteri, silakan semua menteri-menteri yang paling agung, silakan hakim-hakim, jaksa yang tertinggi melihat semua patung keliling dengan kita. Lalu dia tanya, apa persamaan semua orang ini? Washington berbeda dengan Jefferson, Jefferson berbeda dengan Adams, Adams berbeda dengan Franklin, Franklin berbeda dengan Lincoln, Lincoln beda dengan Roosevelt, Roosevelt beda dengan Clinton, Clinton berbeda dengan semua itu presiden yang sudah mati. What is the in common of all these the dying men, all these stages? Dia tanya, tidak ada orang bisa jawab. Mereka semua tenang. Lalu Billy Graham menjawab, they are all dead. Mereka sama di dalam satu hal, semua sudah mati, saudara-saudara. Lalu dia mengatakan, where are they now? They are in eternity. They are no more here living in our world. Mereka tidak lagi hidup di dunia kita. Mereka sudah di kegagalan. Lalu dia menanya satu pertanyaan, gentlemen, may I ask you, where are you going to be in your eternity? Engkau akan pergi ke manakah di dalam kegagalanmu? Saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi sesuatu halilintar yang bikin orang-orang yang hebat, yang kaya, yang kedudukan tinggi, orang yang top di Amerika, yang mempunyai kuasa terbesar di dalam dunia politik seluruh dunia, menjadi tercengang, menjadi introspeksi. Where am I going? Where should I go to live in my eternity? Saya harus pergi ke mana? Saya harus hidup di dalam kekekalan sebagai orang seperti apa? Saudara-saudara, jangan main-main. Jikalau malam ini firman Tuhan dikatakan ke dalam telingamu, biar hatimu sebagai manusia berkata, Tuhan, tolong buka telingaku, tolong buka hatiku, tolong beri kesadaran kepadaku untuk merenungkan semua kalimat yang penting ini. Saya juga manusia, saya juga adalah manusia, mempunyai peta teladan Allah. Saya mempunyai tubuh, saya mempunyai roh, saya mempunyai sesuatu yang bertanggung jawab kepada engkau. Saya akan mati secara jasmani, saya tidak mungkin mati secara rohani. Saya hanya berapa puluh tahun hidup di dunia, tapi saya akan terus hidup kekal, kekal, abadi, tidak habis-habis. Saya tidak mau memilih neraka Tuhan. Saya tidak mau memilih musnah, neraka, binasa karena tidak diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau menjadi orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu saudara-saudara, pikir terlebih dahulu pertama, berapa hormat adanya engkau, karena engkau dicipta menurut peta teladan Allah. Engkau dicipta mewakili Allah. Engkau dicipta untuk mengerti kebenaran Allah. Engkau dicipta untuk merindukan kemuliaan kekekalan di dalam surga Tuhan Allah. Berapa mulia adanya engkau, berapa hormat adalah engkau, engkau tahu tidak? Tetapi saudara-saudara,
saya harus masuk ke bagian kedua. Sayangnya engkau yang begitu hormat, sekarang engkau sudah melarat, sudah jatuh, sudah merendahkan diri karena tipuan iblis. Iblis berkata kepada engkau, tidak ada setan. Akhirnya engkau percaya, maka juga tidak ada Allah. Engkau ditipu oleh iblis. Iblis begitu pintar. Iblis mempunyai pengalaman beribu-ribu tahun. Jangan kira engkau sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, engkau hebat, engkau pintar. Setan berpengalaman menipu manusia beribu-ribu tahun. Mulai daripada Adam, manusia pertama, sampai sekarang 70 miliar manusia di dunia. Semua ingin ditipu oleh setan. Setan tidak mau Allah menciptakan manusia mempunyai peta teladan Allah. Setan ingin menjadi manusia, menjadi yang mempunyai peta teladan dia. Jikalau Allah menciptakan engkau di tengah-tengah Allah dan setan, ini satu rahasia yang besar. Why God created man in between God and Satan? Why God created man in between good and evil? Why God created man in between life and death? Why God created man in between heaven and hell? Mengapa Tuhan menciptakan manusia di tengah-tengah surga dan neraka, tengah-tengah Allah dan setan, tengah-tengah baik dan jahat, tengah-tengah hidup dan mati, tengah-tengah materi dan rohani? Saudara-saudara, Tuhan mau engkau memihak Tuhan untuk melawan setan. Tetapi setan mau engkau memihak setan untuk melawan Tuhan. Di dalam alternatif yang begitu meruncing, yang begitu menakutkan ini, saya minta saudara jangan lupa, setan selalu menipu. Waktu setan berkata kalimat apapun, selalu melawan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, Adam jangan makan, setan pun coba makan. Tuhan berkata, engkau makan engkau pasti mati. Setan bilang engkau tidak mati. Tuhan mengatakan, waktu engkau makan, hari itu engkau mati. Setan bilang, waktu engkau makan, hari itu matamu celik. Saudara-saudara, kenapa ada dua teori? Kenapa ada dua standar? Kenapa ada dua cara untuk membuat kita bingung? Memang Tuhan menciptakan manusia, tidak mungkin tidak ada pencobaan dari setan. Tuhan juga mencipta manusia, tidak mungkin tidak ada ujian dari Allah. Dan jikalau manusia bisa mengalahkan pencobaan, jika manusia bisa menang kepada ujian, baru manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Saudara-saudara, waktu Tuhan mencipta manusia, Dia mencipta manusia lebih rendah sedikit dari malaikat. Lalu manusia diuji oleh Allah yang suci, dan manusia juga dicobai oleh setan yang najis. Tetapi kedua hal ini diperlukan. Jikalau tidak ada kedua aspek ini, maka kita menjadi robot, kita menjadi mesin, dan kita tidak ada kebebasan dan kehendak kita sendiri. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah dua ini untuk menjadikan manusia mempunyai potensi mengalahkan pencobaan, lalu menahan uji, akhirnya lulus daripada ujian. Mengapa sekolah memberikan ujian? Supaya menjadikan orang tidak naik kelas? Tidak. Sekolah-sekolah mempunyai ujian supaya memberi orang mempunyai kesempatan diuji, membuktikan dia lebih daripada ujian-ujian itu. Saudara-saudara, bolehkah satu sekolah tidak ada ujian? Kalau satu sekolahan tidak ada ujian, lalu semua lulus dari sana, mau ditanya, engkau dasar apanya lulus? Ujian itu harus ada. Ujian itu penting. Ujian itu bukan menghina. Ujian bukan menjatuhkan. Ujian membuktikan engkau mengalahkan ujian. Allah menguji manusia sehingga engkau boleh menjadi manusia yang sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh sempurna. Allah membiarkan setan mencoba engkau, membuktikan engkau bisa mengalahkan pencobaan. Engkau adalah manusia yang bersandar kepada Tuhan. Tetapi begitu banyak orang tidak mengerti prinsip-prinsip Alkitab. Mereka begitu gampang menjual diri, begitu gampang menaruh diri di tangan iblis. Setan mengatakan, engkau anak pria begitu ganteng, begitu muda, begitu sehat. Tak ingin tahu seks kah?
Lah, sekarang ikut saya bawa engkau pergi cari perempuan pelacur yang cantik sekali. Meskipun engkau belum nikah, coba tidur sama dia. Lalu engkau merasakan apa itu hidup manusia, apa itu kenikmatan seks. Saudara-saudara, engkau melupakan firman Tuhan. Engkau tidak memerlukan kesucian. Engkau tidak menghargai kedudukan engkau sebagai wakil Tuhan. Engkau pergi hanya karena menikmati berapa menit, lalu engkau mendapatkan AIDS. Berapa bodoh engkau adanya. Tahu tidak setan tidak pernah mau melepaskan engkau. Tahu tidak setan tidak pernah membiarkan engkau suci. Setan terus menerus mau membuat engkau jatuh, melarat, berdosa, tinggalkan Tuhan. Lalu di dalam cengkeraman dia membawa engkau ke neraka. Segala kebajikan kelihatan, segala kemanisan yang dinikmati, segala sesuatu daya tarik yang bikin engkau rasa enak, itu cuma penipuan saja. Karena di belakang itu adalah caranya setan membuta matamu. Setan mengikat tanganmu dan setan membawa engkau menuju ke neraka di mana engkau tidak mungkin kembali. Seorang yang belum berzina mempunyai kebebasan mau atau tidak. Setelah berzina tidak ada kebebasan, tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya menangisi, hanya sedih, hanya menyesali. Kenapa saya sudah berbuat itu? Berapa banyak orang baru sadar dosa itu dosa setelah dia berdosa. Banyak orang tidak sadar dosa itu dosa sebelum dia berdosa. Ada seorang pendeta pergi cari pelacur. Pendeta itu sesudah itu diusir daripada sinodenya. Lalu dia cari saya. Lalu saya mengatakan, mengapa engkau begitu bodoh? Engkau sudah pendeta, engkau masih berzina sama pelacur? Dia dengan air mata menjawab saya tahu saya salah, tapi saya kurang puas dengan istri saya. Saya mau coba-coba perempuan yang lain. Saya bilang, sesudah engkau coba, apa rasanya? Saya menikmati sedikit, tapi teguran tak habis-habis, sehingga saya sekarang ingin bunuh diri tidak berani, ingin hidup terus tak kuat. Ketemu nyonya saya malu, dan saya mengingat segala dosaku. Aku sangat menyesal. Sekarang saya sadar dosa itu jahat. Saya mengatakan selamat. Engkau menyadarkan dosa setelah engkau berbuat. Jika engkau menyadarkan dosa sebelum engkau berbuat, berapa bahagia adanya engkau. Dia menangis air mata lebih banyak. Saya berkata kepada dia, namun engkau sudah jatuh. Tuhan masih mencintai engkau, tetapi engkau tidak mungkin dipakai seperti dulu lagi. Engkau mungkin dipindahkan ke desa yang kecil. Engkau mungkin terlalu ditegur oleh hati nurani, dan engkau tidak mempunyai kuasa sebesar dulu lagi, karena engkau bermain-main dengan Tuhan. Padahal waktu engkau kira engkau bermain-main dengan Tuhan, engkau sebenarnya dipermainkan oleh setan. Dia pulang dengan sedih sekali. Dan saudara-saudara, sekarang tidak ada lagi kekuatan seperti dulu. Saudara-saudara sekalian, saya harap kita semua jangan main-main. Khususnya engkau pemuda-pemudi yang Tuhan ciptakan engkau dengan mulia, dengan kehormatan. Jangan jatuh di dalam dosa. Dosa tidak pernah memberikan kepuasan kepada manusia. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, engkau minum air dari sumur ini, engkau akan aus terus. Engkau punya 5 suami orang lain, engkau berzina dengan 5 laki-laki. Sekarang yang ada padamu bukan milikmu. Engkau minum air ini akan aus terus tidak habis-habis. Engkau berzina, engkau akan tidak habis-habis. Perlu isi daripada seks yang liar, dan engkau tidak sejahtera. Saudara-saudara sekalian, apa itu melarat? Apa itu jatuh? Apa itu dosa? Apa itu kita melanggar dan dibuang oleh Tuhan? Banyak orang sampai sudah jatuh, sampai begitu hebat, baru mulai sadar. Saudara-saudara, anak terhilang mulai dengan keinginan mempunyai kekayaan. Anak terhilang mulai dengan permintaan, berikan kepadaku
harta yang jatuh kepadaku. Artinya, saya anakmu. Kalau engkau mempunyai 2 anak, ada bagian daripada hartamu milik saya bukan? Engkau waktu mati, harta mesti kasih saya bukan? Bolehkah saya minta sekarang? Tidak mau tunggu waktu. Dia minta segera diberikan uangnya. Tetapi papanya bukan saja tidak marah, papanya memberikan kepada dia. Karena Allah menghargai kebebasan manusia. Jika Allah menghargai kebebasan manusia, dan manusia mempermainkan kebebasan manusia, itu adalah kebodohan manusia yang tidak tahu diri. Allah memberikan kepada dia, dia hamburkan semua uang yang diberikan ke dalam tangan dia, selesai menjadi miskin semua. Lalu akhirnya dia cari kerjaan. Orang bawa dia pergi untuk memelihara babi. Siapakah dia? Dia anak orang kaya. Dia tidak ada makanan, penuh makanan. Di rumahnya tidak ada mengasihi, bapaknya mengasihi. Rumahnya besar, ladangnya besar, kekayaan sangat banyak. Tapi sekarang karena kebebasan yang disalahgunakan, dia menjadi penjaga babi. Waktu dia menjaga babi, saat satu hari dia baru sadar, kenapa saya di sini? Saya adalah manusia, kenapa bercecer dengan babi? Saya mempunyai ayah yang kaya, kenapa saya hidup begitu melarat? I must not be here. I should go back. I should go home. I should go home to see my father. Saya harus pulang. Saya tidak boleh berada di sini. Saya harus kembali bertemu dengan ayahku. Tetapi kekayaannya sudah saya ambil. Harta yang jatuh kepadaku sudah aku habiskan. Dia masih mau saya kah? Dia masih mau menerima saya kah? Saudara-saudara semua, cerita daripada pertobatan yang sungguh-sungguh saya sangat menghargai. Semua pengertian tentang keselamatan yang sejati saya sangat menindahkan. Pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh bertobat saya sangat menghargai, karena mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka mengalami apa yang disodorkan oleh Tuhan. Mereka mengalami apa yang Tuhan Yesus dipaku dan menanggung dosa dan menjadi kabar baik untuk manusia. Alkitab berkata dia pulang. Dia kapan pulang? Setelah dia cecer dengan babi, baru dia sadar dia bukan babi. Engkau daerah Kristen, engkau orang Kristen, engkau sudah mengetahui Allah menciptai engkau, engkau sudah mengetahui Yesus mencintai engkau, engkau mengetahui Roh Kudus mau memperanakan engkau. Tetapi engkau tidak sadar engkau mempunyai hak begitu besar menjadi anak-anak Tuhan. Engkau jejer dengan pelacur, engkau jejer di dalam narkoba, engkau jejer dengan orang berjudi, di situ dengan babi-babi. Engkau mati masih belum sadar engkau adalah manusia. Kehormatan sudah diberikan oleh Tuhan, kejatuhan dikerjakan oleh diri engkau sendiri. Apakah Tuhan meninggalkan manusia? Apa Tuhan membiarkan manusia jatuh lalu terus hidup di dalam dosa dan kegelapan sampai akhirnya masuk ke neraka? Tuhan berkata, aku melambai-lambaikan tanganku setiap hari memanggil manusia pulang kepadaku. Tahukah Tuhan sudah lama menunggu engkau bertobat? Tahukah sudah lama Tuhan menanti engkau kembali kepada Dia? Engkau masih mengeraskan hatimu, menyimpan dosamu. Engkau masih pura-pura menjadi orang Kristen palsu, menjadi orang Kristen bertopeng ke gereja, pakai jas, pakai dasi, kelihatan hebat sebagai orang Kristen yang sudah lama, atau menjadi majelis, menjadi tua-tua, atau menjadi penginjil pendeta. Tapi engkau tidak sadar hatimu sudah jauh dari Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, umatku mendekat aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu sebab mereka menyembah aku sia-sia adanya. You worship me in vain, because your lips is so close to me, but your heart is far, far away from me. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing.
Allah mengerti segala detail yang kita lakukan di hadapan Dia. Allah tidak mungkin ditipu. Allah tidak mungkin dikelabui. Allah tidak mungkin melihat engkau dan ditipu oleh topengmu. Allah mengetahui segala sesuatu yang sedalamnya di dalam hati sanubari kita yang gelap, yang menyembunyikan dosa. Karena Dia bermata seperti api yang menyala-nyala. Dia mempunyai sinar mata seperti pedang yang bermata dua. Dia menembusi hatimu sedalam-dalamnya dan Dia mengetahui di mana engkau. Saudara-saudara, pada waktu Adam berbuat dosa, pertama kali dia melanggar dan makan buah, Tuhan berkata, di manakah engkau? Malam ini Tuhan juga berkata kepada engkau, di manakah engkau? Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Sekarang jawab saya, waktu Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu tidak tahu Adam di mana? Tahu tidak? Jawab, Tuhan tahu tidak? Kalau Tuhan tahu, mengapa Tuhan tanya? Tuhan tanya karena Dia tahu Adam di mana, tapi Adam tidak tahu dia di mana. Cilakalah jikalau Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu daripada kita, tapi kita sendiri sama sekali tidak tahu. Saudara-saudara, pada waktu Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Waktu itu bukan Tuhan tidak tahu, justru Tuhan tahu, tapi Adam tidak tahu. Itu sebab Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Bukan hanya mau tahu dia di mana, Tuhan mau Adam mengetahui tiga hal. Pertama, seharusnya engkau di mana tadi. Kedua, sekarang engkau menjadi di mana setelah jatuh. Ketiga, apakah engkau mau terus begini atau kembali dan melebihi daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan bagimu. Where are you, Adam? You are now here. You must not be here. I had already located you in the higher place. You are created with honor, with glory. Why are you here? Bukankah engkau dicipta secara mulia dan hormat? Bukankah engkau dicipta dari tempat yang begitu tinggi? Mengapa engkau berada di sini? Kehormatanmu sudah hilang, kemuliaanmu sudah lenyap. Engkau sekarang berada di dalam kejatuhan Adam, dan saya mau engkau kembali. Adam berkata, aku di dalam taman mendengar suaramu, aku menjadi takut. Seharusnyakah manusia takut kepada Allah? Mengapa manusia harus takut kepada guru? Mengapa manusia harus takut kepada ayah? Mengapa manusia harus takut kepada polisi? Saudara-saudara, karena dosa. Jikalau engkau berdosa, jadi presiden pun engkau harus takut. Jikalau engkau berdosa, engkau anak kecil takut sama papa, engkau murid takut sama guru, engkau manusia tunggu takut sama Allah, engkau presiden takut sama rakyat. Jikalau engkau berdosa, engkau baru rasa apa itu takut. Adam tanya, Allah tanya Adam, di mana engkau? Saya di dalam taman, dengar suaramu dan saya menjadi takut. Tuhan berkata, apakah engkau sudah makan buah terlarang? Apakah engkau sudah berbuat sesuatu yang bersalah kepada aku? Keluar! Tuhan tidak mau engkau berada di dalam rumah pelacur. Tuhan tidak mau engkau terus beli narkoba, hidup di bawah bayang-bayang kematian. Tuhan tidak mau engkau mencuri. Tuhan tidak mau engkau sombong. Tuhan tidak mau engkau angku. Tuhan tidak mau engkau melawan Dia terus-menerus. Adam keluar. Adam dipanggil keluar. Dia senang pakai pakaian. Kenapa perlu pakai pakaian? Karena dia lihat telanjangnya diri sendiri. Kenapa dia telanjang? Karena setan menipu dia. Waktu engkau makan buah terlarang, matamu akan terbuka. Mata terbuka untuk lihat apa? Yang penting bukan mata buka tidak buka. Sekarang banyak perempuan pergi ke Jepang, pergi ke Korea, bikin satu plastik surgery supaya mata lebih buka. Saudara-saudara, matamu buka besar,
Tapi apa yang kau lihat itu yang penting. Orang yang buta melihat Tuhan lebih baik dari orang yang mata buka tetapi tidak melihat setan dan segala siasatnya. Setelah Adam makan buah terlarang itu, mata dia buka, tetapi dia tidak lagi melihat di mana setan. Dia tidak lagi melihat di mana Tuhan Allah. Dia menjadi buta rohani. Saudara-saudara, yang dia lihat cuma satu, dirinya telanjang. Dia malu. Kenapa harus malu? Bukankah Allah menciptakan manusia dengan mulia? Bukankah tubuh manusia seni yang terindah di dalam sejarah, di dalam dunia? Saudara-saudara, tubuh manusia itu luar biasa bagusnya. Tapi tidak bisa lagi. Setelah berdosa harus dibungkus dengan kain. Harus pakai busana. Kebudayaan berbusana membuktikan manusia pernah jatuh, pernah di dalam dosa, sehingga tidak bisa lagi telanjang. Harus ditutupi. Saudara-saudara, saya dari dulu tidak mengerti kenapa manusia harus pakai pakaian. Jawaban ada di dalam Kejadian pasal 3. Karena setelah dia berdosa, dia tidak bisa melihat diri telanjang. Dia malu. Lalu bagaimana menutup? Dia memetik pohon. Dia menghancurkan lingkungan. Dia membuat daun menjadi gaun untuk menutup kemaluannya dia sendiri. Engkau kira engkau bisa menutup dosamu? Engkau kira engkau bisa menutup segala hal yang mempermalukan yang kau perbuat? Tuhan berkata, sekarang keluar Adam. Waktu dia keluar pakai daun sebagai gaun yang menutup dia, Tuhan berkata, aku sudah sediakan pakaian kulit untuk menutupi kemaluanmu. Aku sudah membunuh binatang, mengkuliti sapi atau kuliti akan kambing. Dan sekarang pakaian yang ku bikin akan menutup dosamu. Bukan pakaian yang kau bikin dalam merusak akan alam. Karena pohon, karena daun tidak bisa menutup engkau. Di dalam Yesaya pasal 64, kebajikan kita seperti pakaian yang compang-camping, dan seperti daun yang akan menjadi kering, seperti daun yang akan ditiup oleh angin. Yesaya 64 mempunyai arti sama dengan waktu Adam berdosa di dalam taman Eden, dan dia menutup diri dengan yang dicipta oleh Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, yang diciptakan oleh saya tidak bisa membereskan kamu yang dicipta oleh saya juga. Kamu yang diciptakan oleh saya sudah berdosa. Ciptaan saya tidak bisa membantu engkau, kecuali yang bukan saya cipta, Yesus Kristus, turun ke dunia, mati bagimu, baru engkau bisa diselesaikan. Itu sebab manusia bukan berdasarkan baca kitab, bukan karena berdoa beribu-ribu kali. Kita diselamatkan bukan karena kita rajin baca kitab. Kita diselamatkan bukan karena kita pintar berdoa. Kita diselamatkan bukan karena kita bisa berikut di dalam jihad. Alkitab mengatakan engkau diselamatkan bukan karena doamu, bukan karena baca kitabmu, bukan karena perbuatan baikmu. Engkau diselamatkan karena Yesus mati bagimu. Jikalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada orang bisa bertemu dengan Tuhan Allah, berdamai lagi dengan Tuhan. Jikalau Yesus tidak mengalirkan darah, tidak ada orang dosanya bisa diampuni. Jikalau Yesus tidak turun dari surga ke dunia, tidak ada orang berdosa dari dunia bisa kembali ke surga. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus mati bagi kita, karena Kristus rela turun, firman menjadi daging, daging dan darah menjadi penebusan bagi kami. Dengan menyerahkan tubuhnya, dipecahkan seperti roti yang dipecahkan itu, dan darah yang mengalirkan seperti cawan yang diberikan oleh Yesus Kristus. This is my flesh, this is my blood, to redeem your soul, to forgive your sins, and give you the new life. Aku memakai dagingku, darahku yang dipecahkan dan dialirkan untuk memberikan hidup baru kepada engkau. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus, dia menerima penebusan. Tuhan berkata kepada Adam, copot pakaianmu, pakai pakaian yang kusediakan. Inilah pakaian daripada kematian domba, pengaliran darah
menjadi pakaian yang membungkus engkau. Domba itu mewakili Kristus. Itu melambangkan anak Allah yang mati di atas salib. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Malam ini sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mewakili Tuhanku, memanggil engkau pulang kepada Dia. Siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya. Saya orang yang hormat tapi sudah jatuh. Saya orang yang mulia sekarang sudah berdosa. Tetapi karena Kristus mati bagiku, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali. Malam ini Dia berkata, hei anakku, engkau sudah berdosa, sekarang datang kepadaku. Aku akan memberikan engkau hak menjadi anak-anak Allah yang sejati jika engkau bertobat dan menerima aku. Saudara-saudara, maukah engkau menerima Kristus sebagai juru selamat? Maukah engkau mengaku Dia sebagai satu-satunya penyelamat untuk selama-lamanya bersandar dan mengikut Dia? Tidak ada juru selamat lain, tidak ada pengantara yang lain, tidak ada yang memberikan hidup baru kepada kita kecuali Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak diberikan nama lain di mana kita boleh bersandar dan boleh diselamatkan. Itu sebab demi nama Tuhan, malam ini saya mengundang engkau berdiri dan maju ke depan dengan langkah kakimu, maju ke sini menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadimu. Sekarang sekali lagi saya memanggil, barang siapa yang malam ini sungguh-sungguh mengerti engkau manusia yang hormat, sungguh-sungguh sadar engkau manusia berdosa, dan sungguh-sungguh rela diselamatkan kembali, turun dari panggung podium paling tinggi, turun dari tempat paling belakang, paling pinggir. Mari kita semua yang mau menerima Tuhan berdiri maju ke depan. Mari sekarang kita maju, jangan tunggu, sekarang berdiri dan sekarang maju. Yang mau maju sekarang berdiri dan maju. Kita menyanyi salibnya sekali lagi. Semua menyanyi salibnya. Yang mau menerima Tuhan maju ke depan, jangan tunggu. Selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya minta semua berdiri sekali lagi. Para hadirin semua berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Suci mengetahui segala dosa yang kita perbuat. Tuhan yang Maha Hadir berada di tengah-tengah kita. Tuhan yang Maha Murah mau mengampuni segala dosa kita. Tuhan yang Maha Tinggi menilik kita yang begitu remeh. Semua mentundukkan kepala, semua merendahkan hati, semua tunduk kepala. Ikut saya berdoa. Bapa yang Maha Mulia, saya berterima kasih Engkau begitu baik dalam menciptakan saya sebagai manusia yang begitu mulia, yang begitu hormat. Siapakah saya ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi saya. Saya pada malam ini telah mendengarkan firman-Mu dengan sadar yang sungguh-sungguh bahwa saya sudah jatuh di dalam dosa. Saya perlu Tuhan, saya perlu Injil yang murni, perlu cinta kasih yang kekal, perlu keselamatan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah turun dari surga, Engkau jelma menjadi manusia, Engkau memikul dosaku, Engkau menanggung sengsara, Engkau menanggung hukuman Tuhan yang sepatutnya aku terima. Pada malam ini saya rela kembali datang kepadamu, menerima keselamatan,
yang begitu ajaib, yang begitu besar untuk mengampuni dosa saya, untuk memberi hidup baru kepada saya, membawa saya kembali kepadamu. Tuhan Allah Bapa, ampunilah kiranya segala dosaku. Yesus Kristus anak Allah, selamatkanlah jiwaku. Roh Tuhan, Roh Kudus, berilah hidup baru kepada saya. Mulai hari ini mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dengar doa saya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.